Assalamualaikum teman-teman, ini saya sekarang lagi ada di lapangan Widoro Kandang SMA 3 Yogyakarta. Ini saya lagi ikut acara Fun Walk, acara tahunan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Jogja. Ini acaranya cukup meriah, cuma jam-jam segini nggak tahu kenapa rondonya jam 6 mulai, tapi jam segini sudah masih agak sepi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita sambil nunggu teman-teman, kita refreshing dulu, kita jalan-jalan lihat keadaan sekitar. Di sini ada teman-teman kita dari guru SMA 3, ada Pak Lana, guru BK, ada Pak Beb, guru agama Kristen, ada Pak Deden, guru matematika, ada Pak Han, guru biologi. Ini ada Pak Is juga, guru sejarah yang cetar. Kemudian ada Pak Iwan, kemudian ada ya teman-teman semua, ada Pak Nana dan sebagainya. Kita sambil jalan-jalan dulu teman-temannya, kita lihat kondisi. Oh, ini udah mau mulai. Ini sudah lumayan ramai jam-jam segini, alhamdulillah. Kita tinggal nunggu acara mulai ya. Ada di sini ada spot buat registrasi. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada registrasi buat tamu undangan. Kemudian ini registrasi buat tamu umum. Di sini disediakan ada luar biasa teman-teman, disediakan sarapan, ada buah, kemudian ada sarapannya nanti biasanya disajikan setelah acara ya. Ini kemudian di sini bisa lihat teman-teman ada brosur, kita dibagikan brosur. Di sini ada teman-teman, ada spot foto juga barangkali buat teman-teman yang mau suka foto-foto. Ada kursi buat tamu undangan, buat Bapak Bupati dan sebagainya, Bapak Wali Kota ya. Dan ini ada performa dari teman-teman grup musik akustik. Di sini mungkin sekitar berapa menit lagi ya kita akan mulai. Sambil nunggu kita lihat-lihat sekitar teman-teman ya. Ini sudah mulai oleh MC oleh Mbak Trinil. Kemudian banyak teman-teman yang baru mau lakukan registrasi. Dan ini ya, perlu diketahui teman-temannya, acaranya ini cukup terbatas, jadi undangannya bukan unlimited. Ini kita sudah mulai. Sebelum kita mau berjalan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini bisa lihat dari rekan-rekan kita semua menyanyikan Indonesia Raya dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan. Oke, ini acara sudah mau mulai. Hitungan dari 3, 2, 1 kita bisa lihat semua dari para peserta Fun Walk terlihat sangat bahagia, terutama rekan-rekan kita di SMA 3 Yogyakarta. Perlu diinformasikan, diketahui teman-teman, di sini kurang lebih ada sekitar 7 titik ya, dan dibagi menjadi 7 tim, menjadi 4 tim. Setiap tim nanti kurang lebih akan menjelajahi 7 titik, walaupun kalau kita tahu sebenarnya jumlah dari bangunan bersejarah di Kota Baru itu sekitar 46 ya, cukup banyak teman-teman. Ini belum termasuk detail setiap bangunan apa saja. Kalau teman-teman ingat, mungkinnya hal-hal bangunan-bangunan yang familiar, ada Masjid Syuhada, ada gereja HKBP, ada Rumah Sakit Bethesda. Itu salah satu dari deretan sekian banyak bangunan-bangunan bersejarah di Kota Baru. Ini kita masuk ke Rumah Sukarni. Bagi teman-teman yang suka sejarah pasti kenal ya siapa beliau, yaitu pahlawan Republik Indonesia, yaitu Sukarni. Kalau nama lengkapnya itu Sukarni Kartodiwiryo. Ini letak rumahnya beliau di Jalan Sunaryo, salah satu pahlawan RI seperti yang tadi kami sampaikan. Gelar kepahlawanan beliau kalau nggak salah disematkan oleh Bapak Jokowi ya pada tanggal 7 November sekitar tahun 2014 ya kalau nggak salah. Beliau lahir di Blitar sama seperti Bapak Soekarno ya. Beliau lahir pada tanggal 14 Juli 1916 ya kalau nggak salah. Beliau wafat ya usia masih cukup muda, sekitar kepala 5 beliau wafat wafatnya sekitar tahun 1971, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Ini salah satu prestasi beliau pernah menjabat sebagai ini teman-temannya, sebagai pengurus Indonesia Muda. Jadi Indonesia Muda itu kan kalau kita tahu organisasi Young Java, kemudian Pemuda Indonesia, kemudian Young Sumatera, itu kumpulan dari 3 organisasi tersebut kemudian dijadikan menjadi satu, yaitu Indonesia Muda. Kemudian seputar beliau lagi apalagi ya, tentang beliau juga pernah menjadi ketua Murba, Partai Murba, Musyawarah Masyarakat Banyak. Kemudian beliau pernah juga menjadi duta besar Tiongkok atau RRT.
untuk Indonesia sekitar tahun 1961 sampai 1964. Ini cukup lama ya, sekitar 3 tahun. Ini ada informasi yang menarik. Sebagian dari anggota kelompok kita itu ada yang bertanya PBB di situ itu ternyata cukup mahal teman-teman. 1 tahun itu sekitar 6 sampai 7 juta bagi bangunan warisan bersejarah ya. Oke lah, kita lanjut aja perjalanan pada titik yang berikutnya, yaitu titik kedua di Masjid Syuhada. Ini sangat familiar teman-teman bagi teman-teman yang pernah atau ingin berkunjung ke Jogja. Jangan lewatkan sholat di Masjid Syuhada ya, karena selain kita beribadah sholat, kita juga diajak untuk melihat kawasan bersejarah di sini, mengenang tentang sejarah-sejarah di Masjid Syuhada, kenapa masjid tersebut dibangun dan sebagainya. Jadi kalau menurut informasi yang tadi kami dapati dari tour guide kita, salah satu di antara tujuan dibangunnya Masjid Syuhada itu sekurang-kurangnya ada 3, yaitu salah satunya mengakomodir kegiatan ibadah umat muslim ketika itu, kemudian mengenang pahlawan Kota Baru yang ketika itu gugur pada sekitar 21 orang ya. Kemudian sebagai cenderamata Indonesia untuk Yogyakarta. Jadi seperti yang kita tahu kan, Yogyakarta pernah jadi ibu kota ya, sekitar berapa tahun, 3 tahunan, dari 1946 sampai 1949. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian langsung aja kita masuk pada titik yang berikutnya, yaitu Komplek RRI atau Radio Republik Indonesia. Ini juga cukup memorable bagi teman-teman semua yang ingin berkunjung ke Yogyakarta. Bangunan ini dibangun pada tahun sekitar 1919. Awalnya ini kan rumah dari Dokter Yap ya. Kalau teman-teman tahu, rumah sakit mata pertama di Jogja itu adalah Rumah Sakit Dokter Yap. Ini rumahnya beliau awalnya tuh di RRI tersebut. Kemudian kita lanjut aja teman-teman, lanjut ke titik berikutnya, yaitu di Jalan Telemoyo nomor 1. Ini juga bangunannya cukup historis banget, karena tempatnya itu cukup asri. Kemudian ini juga sebagai informasi teman-temannya, bangunan Telemoyo yang nomor 1 ini pernah memperoleh penghargaan pada tahun 2018 sebagai kategori pelestarian warisan budaya. Ini bangunannya masih kental akan bangunan Indies atau bangunan khas Belanda. Bentuk atapnya limasan dengan kemiringan sekitar 30-40 derajat ya. Kemudian penutupnya pakai genting flam wama asli. Jadi benar-benar dari dari tanah liat ya. Kemudian list plangnya pakai bahan kayu. Teman-teman bisa lihat semua ya. Kemudian ada lubang ventilasi pakai gable agak sedikit ruas ya. Kemudian ada ventilasi berupa deretan roster. Jadi dulu sebagian rumah-rumah sekarang itu kan ada yang pakai roster ya, itu inspirasi dari bangunan Belanda. Kemudian pintu sama jendelanya juga pakai kayu kombinasi kaca. Ini juga salah satu yang diadopsi dari warisan budaya Belanda. Kemudian kita next trip pada titik yang berikutnya. Ini kita berkunjung juga ke titik yang berikutnya, yaitu titik ke-6, yaitu menuju kembali ke Jalan Idewa Nyoman Oka. Di sini bisa lihat teman-teman ya, cukup bersih. Setiap pagi itu dibersihkan, walaupun nanti akan kita lihat di beberapa titik yang cukup kotor. Kita lihat ya teman-teman. Ada satu bangunan lagi di sini, di konsulat. Kita masuk ke bangunan Konsulat Republik Tunisia. Bangunan ini masih di Jalan Idewa Nyoman Oka. Di sini juga bangunannya masih kental akan bangunan bersejarah Belanda ya, dengan konsepnya Indies atau khas Belanda. Kemudian ini punya teras yang terbuka dengan pagar tembok rendah. Ini karena ini yang unik ya teman-teman. Kalau sekarang barangkali kita melihat bangunan-bangunan sekarang modern itu bangunan pagarnya tinggi. Kalau dulu zaman Belanda identiknya itu rumahnya tinggi, tetapi gerbangnya itu rendah, sama seperti bangunan kalau teman-teman ke Kota Baru. Dan bangunannya tinggi, tidak bertingkat, kemudian halamannya luas, bahkan lebih luas dari rumahnya itu sendiri ya. Kemudian materialnya kokoh. Ini kita diberikan materi oleh salah satu dari
Kedutaan Republik Tunisia. Kemudian ini kita lihat ada teman-teman dari kelompok lain yang baru menuju ke kantor kedutaan Tunisia tadi. Kemudian kita next jalan kembali. Ada beberapa yang memang kita lewati dari ruas-ruas bersejarah karena menyangkut waktu. Ini sudah siang teman-teman, kita sekitar tadi berjalan sekitar jam 8-an ya. Kemudian kita langsung masuk ke trip berikutnya, yaitu titik berikutnya, titik 6, Gereja HKBP atau singkatannya tuh Huria Kristen Batak Protestan. Ini berdiri pada sekitar tanggal 7 April sekitar tahun 1946 ya. Kemudian ini masih di Jalan I Dewa Nyoman Oka. Kalau menurut sejarah, ini banyak orang Batak ketika itu merantau. Bahkan sampai sekarang ya, salah satu dari ciri khas orang Batak itu seperti orang Madura. Hanya saja kalau orang Batak kan kebanyakan Kristen ya. Ini kebanyakan dari mereka itu merantau, khususnya orang-orang yang memang berniat untuk belajar sama untuk mencari nafkah, mencari bekerja. Kebanyakan perantauan mereka yaitu di Jawa, termasuk di Yogyakarta. Awalnya itu mereka orang-orang Kristen Batak yang ada di Jogja itu awalnya mereka mengadakan kebaktian di rumah keluarga Hutra Berata ya di Jalan Pakuningkatan. Kemudian berpindah-pindah mereka melakukan peribadatan dari mulai di SD Ungaran, kemudian gereja Protestan, Margomulyo dan sebagainya. Ini teman-teman bisa melihat di dalam gerejanya itu cukup bersih, cukup rapi, dan seperti gereja-gereja pada umumnya ya, banyak ornamen dan hiasan-hiasan dinding berupa salib dan sebagainya. Kemudian kita next pada trip berikutnya, yaitu melewati ini. Bagus teman-teman, kalau teman-teman lewat Jalan Ungaran, jangan lupa mampir ke mie ayam Kobar Jaya. Ini salah satu mie ayam yang fenomenal di Jogja selain mie ayam Tumini ya. Ini penyajiannya luar biasa, berbeda dari yang lain. Kemudian kita next pada trip berikutnya, yaitu trip ke-7, yaitu kantor Jiwasraya. Ini sebelum ini kalau nggak salah ya, kita akan menuju ke kantor Jiwasraya. Di sini agak ada sedikit pemandangannya cukup memprihatinkan teman-teman ya, dimana ada banyak sampah-sampah yang berserakan. Terlebih di bulan-bulan ini TPS atau TPA pembuangan sampah akhir itu ditutup, jadi banyak orang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah itu bukan pada tempatnya. Makanya kalau selama tadi kita jalan di Jalan Kota Baru itu sebagian ngasih papan peringatan bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ini kita pada titik terakhir yaitu kantor Jiwasraya. Ini kondisinya cukup tidak kondusif teman-teman karena sudah siang dan banyak dari peserta mungkin sudah pada kelaparan teman-temannya. Kita langsung aja pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sarapan di waktu siang ya. Sekitar ini kita baru sarapan itu sekitar jam berapa? Jam setengah 10-an ya. Kita disajikan oleh panitia, oleh IO dengan sajian soto khas Jogja, kemudian ada juga bubur kacang hijau, kemudian ada teh, ada infus water. Nah, ini ada sajian kebudayaan juga, ada tari budaya, kemudian ada teatrikal juga. Dan oke, kita cukupkan sampai sini teman-temannya. Semoga bermanfaat trip kita, jalan-jalan kita pada episode kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.